Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin. Kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah atas nikmat yang ditujukan ke hadapan kita semua. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehariban pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Pada pagi yang berbahagia ini kembali kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Hadis Arba'in Nawawiyah, dan pada pagi yang berbahagia ini kita melangkah kepada Al-Hadisus Sabi' wal Thalathun, hadis yang ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allah katabal hasanati wa sayyiati thumma bayyana faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asrul hasanatin ila 700 dhifin ila atafin katsirah wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihihima bihadhil huruf. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa disebut anhuma? Jadi ada sejumlah sahabat ketika menyebut, ada yang disebut radhiyallahu anhu, ada radhiyallahu anha, ada radhiyallahu anhuma. Ya. Kalau sahabat itu laki-laki dan tidak diketahui bahwasanya ayahnya adalah orang yang sudah beriman kepada Rasulullah, biasanya hanya disebut radhiyallahu anhu. Kalau sahabat itu adalah perempuan atau sahabiyah dan tidak diketahui bahwa orang tuanya sudah beriman kepada Rasul, maka disebut radhiyallahu anha. Tapi ketika diketahui bahwasanya sahabat ini ayahnya juga seorang sahabat, maka biasanya disebut radhiyallahu anhuma. Salah satunya adalah sahabat Ibnu Abbas. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas. Kita tahu Sayyidina Abbas juga seorang sahabat Rasulullah. Maka ketika disebut di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepada Abdullah bin Abbas dan kepada ayahnya yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Nanti sama ketika sampai kepada Abdullah bin Umar, maka tidak sekedar
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, tapi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, karena sahabat Abdullah itu sahabat, ayahnya Umar bin Khattab juga seorang sahabat. Maka ketika kita mengucapkan taradhi menggunakan radhiyallahu anhuma, ya. Ini sekedar tambahan informasi bagaimana kadang-kadang kenapa kita mendengar ada yang radhiyallahu anhu, ada yang radhiyallahu anha, ada yang radhiyallahu anhuma. Kenapa kok ada beda-beda? Jadi kurang lebih tata aturannya dalam mengungkapkan doa untuk para sahabat Nabi seperti itu, ya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini satu-satunya sahabat yang makamnya pernah saya ziarah, ya. Karena makamnya Abdullah bin Abbas itu ada di Taif. Jadi kurang lebih 100 km lebih dari Mekah. Di puncak gunung, di sana ada Masjid Abdullah bin Abbas, yang sekarang di sekitar makamnya diubah fungsinya menjadi perpustakaan. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, dari apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya tabaraka wa ta'ala, qala, berkata, innallaha katabal hasanati wasayyiati thumma bayyana, sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan dan keburukan, thumma bayyana, lalu kemudian Rasulullah menjelaskan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahullahu indahu hasanatan kamilah, barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan lalu kemudian tidak mengamalkannya, maka Allah mencatat untuk kebaikan itu dengan satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asra hasanatin ila 700 dhifin ila ad'afin katsirah. Dan barang siapa yang ingin melakukan kebaikan lalu mengamalkan kebaikan itu, maka Allah mencatat, ya, kebaikan itu di sisi Allah dengan catatan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan dengan kelipatan yang banyak. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang ingin melakukan keburukan lalu kemudian ia tidak melakukannya, maka Allah mencatat terhadap, ya, perbuatan itu di sisinya dengan satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidah. Dan apabila orang ingin melakukan keburukan lalu kemudian melakukan keburukan itu, maka Allah mencatat untuknya satu keburukan saja. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihihima bihadhil huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kedua kitab sahihnya dengan susunan huruf-huruf ini. Jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang ke-37 dari kitab Arba'in Nawawiyah ini pertama menunjukkan kehadapan kita betapa besarnya rahmat dan kasih sayang Allah terhadap umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Nanti rahmat kasih sayang Allah itu akan terlihat setelah kita menyelami isi hadis ini. Apa kaitannya rahmat kasih sayang Allah dengan hadis ini?
Kita tahu bahwa di satu sisi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dianugerahkan oleh Allah umur yang tidak terlalu panjang dibandingkan umur umat-umat sebelum kita. Boleh dilihat dalam tarikh, dalam sejarah, para sejarawan ketika membahas umur umat-umat sebelum kita, umurnya panjang-panjang. Ya, Nabi Adam itu kurang lebih di kisaran umur 1000 tahun. Kita tahu sejarah Nabi Nuh itu beliau berdakwah saja kurang lebih memakan umurnya 900 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperkirakan usianya di kisaran antara 200 sampai 300 tahun. Sementara baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan umur oleh Allah hanya 63 tahun. 63 tahun itu pun dalam hitungan kalender Komariah, kalender Hijriah. Kalau dihitung dengan kalender Masehi barangkali lebih kurang lagi. Jadi di satu sisi umur kita dibandingkan umur umat-umat sebelum kita, umur kita relatif lebih pendek dibandingkan mereka semua. Sementara umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah dideklarasikan oleh Allah dalam Quran sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah umat yang terbaik yang diluncurkan di tengah-tengah manusia. Di satu sisi punya umur yang pendek, di sisi lain kita punya satu tugas yang diluncurkan oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Maka tugas ini menjadi tidak mudah jika kita harus berkompetisi dengan umat-umat sebelum kita. Ya, termasuk kita kalau ditanya, kalau Rasul usianya 63 tahun, kalau kita sebagai umatnya berapa usianya? Nabi mengemukakan a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur-umur umatku itu kelak akan berkisar usianya antara 60 hingga 70 tahun. Kalau Bapak Ibu jamaah kurang yakin, cara ngujinya mudah. Tanyakan saja kepada sopir mobil jenazah. Tanyakan sama yang ngurus fardu kifayah. Ya, berapa orang paling banyak wafat menghadap Allah Ta'ala dalam usia maksimal? Rata-rata umat ini paling banyak di kisaran usia maksimal 60 hingga 70 tahun. Sangat sedikit yang bisa melewati dari 70 tahun. Ditambah kondisi Covid lebih-lebih lagi. Ya. Ini contoh bahwa umur kita nggak panjang. Maka mohon maaf, seandainya kita yang hadir ini ditakdirkan oleh Allah kok punya umur seperti umur Rasulullah, pukul rata yang hadir ini diberikan oleh Allah usianya 63 tahun, maka yang pagi ini usianya 40 tahun, kalau ikut usia Nabi berarti tinggal sisa 23 tahun lagi. Yang sekarang usianya 50 tahun, kalau ikut umur Nabi berarti tinggal sisa 13 tahun lagi. Yang pagi ini usianya sudah 60 tahun, kalau ikut umur Nabi berarti tinggal sisa 3 lebaran lagi. Yang pagi ini usianya 62 tahun 11 bulan 30 hari, berarti besok pagi. Ini umur kita akui. Jadi di satu sisi umur kita pendek, ya, dibandingkan umat-umat sebelum kita. Sementara Allah sudah mendeklarasikan bahwa kita adalah umat yang terbaik. Maka seandainya perbuatan kebaikan dan keburukan itu Allah catat apa adanya,
Berbuat kebaikan satu dicatat satu, berbuat keburukan satu dicatat satu. Maka niscaya kita sulit untuk berkompetisi dengan umat-umat sebelum kita. Mereka ibadahnya panjang, yang usianya 1000 tahun, tasbihnya 1000 tahun. Dibandingkan kita, gak akan ngejar, karena usia kita pendek. Maka karena Allah begitu punya rahmat dan kasih sayang kepada umat ini, maka Rasulullah meriwayatkan hadis ini dari Allah Ta'ala, bahwasanya berkenaan dengan kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, ada aturan yang ada dalam hadis ini. Bagaimana aturannya? Ya, ini sekaligus kabar gembira kepada kita semua. Pertama, dalam urusan kebaikan, aturan yang ditetapkan oleh Allah, karena Rasul tidak ngarang sendiri, tapi seperti yang ada dalam teks hadis ini, fima yarwihi an rabbih, sebagaimana yang Rasulullah riwayatkan dari Tuhannya. Artinya Allah Ta'ala sudah memberitahu kepada Rasulullah aturan kebaikan itu seperti ini, wahai Muhammad Rasulullah. Aturannya apa? Pertama, ya, faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan, lalu kemudian tidak melakukan kebaikan itu, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Ada orang berkeinginan kuat, karena hamma itu keinginan yang hampir sampai ke niat, ya. Jadi bukan hanya sekedar keinginan yang tidak tertancap dalam hati. Hamma itu adalah keinginan tapi di bawahnya niat, ya. Karena kalau dalam madhab Syafi'i, keinginan itu macam-macam. Ada yang disebut ham, ada yang disebut niat. Kalau niat itu biasanya dilakukan di awal perbuatan, ya, sudah masuk itu sudah niat. Tapi ham itu keinginan, keinginan kuat untuk melakukan satu kebaikan, kemudian tidak jadi melakukan kebaikan itu, maka itu sudah dicatat oleh Allah satu kebaikan. Contoh, ya, misalkan, ya, tadi malam pada saat kita mau tidur sudah punya niat yang kuat. Apa niat kuatnya? Untuk bangun malam melaksanakan sholat tahajud. Salah satu di antara bahwa dia niat kuat sholat tahajud, di antaranya tidurnya dibikin awal, jam 9 malam sudah tidur. Tujuannya apa? Biar nanti malam bangun lalu bisa melaksanakan sholat tahajud. Ternyata qadarullah, takdir Allah, karena mungkin siangnya kerjanya capek, tiba-tiba baru bangun ketika sudah adzan subuh dari Masjid An-Nur, ya, waduh, ya, nggak jadi tahajud, ya. Maka yang seperti ini oleh Allah sudah dicatat dengan satu kebaikan. Kalau besok begitu lagi terulang lagi bagaimana? Ya, dicatat satu kebaikan lagi. Yang penting niatnya niat kuat. Dan ingat, Allah Maha tahu isi hati kita. Karena kadang-kadang ada yang nentang hadis ini, kalau begitu Pak Ustadz yang penting niat aja banyak-banyak gitu. Kalau memang itu niat kuat dan betul-betul niat, ya, apa keinginan yang kuat, maka berlaku pedoman hadis ini. Tapi yang tahu isi hati kita kan Allah, ya. Karena ketika ada orang dengar hadis ini, kalau gitu udah nggak usah tahajud, yang penting niat aja. Berarti nggak sungguhan itu, ya. Ada niat untuk tidak melakukan, ya. Yang dimaksudkan tuh niat benar-benar. Artinya seandainya ketika bangun malam itu, bangun jam 4 itu bangun, benar-benar dia akan tahajud. Yang seperti inilah yang diberikan satu kebaikan, walaupun tidak jadi melakukan kebaikan itu. Ya, itu contoh.
Ya, contoh yang lain juga begitu. Bapak Ibu sudah berniat, ada yang barangkali niat kuat tadi malam, besok ada kajian ba'da subuh kitab Arba'in Nawawiyah. Malam sudah berniat untuk menghadiri majelis ilmu ini. Tiba-tiba begitu habis subuh, maaf, ya, sakit perut yang tidak tertahankan, lalu menjadi penghalang yang bersangkutan karena sakit tidak jadi melakukan, ya, kebaikan berupa hadir ke majelis ilmu. Maka yang seperti ini oleh Allah dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Inilah saya katakan, baru niat kuat saja, keinginan kuat melakukan kebaikan saja, Allah Ta'ala sudah catat itu sebagai satu, ya, kebaikan. Kalau Allah tidak memberikan rahmat pada umat ini, niscaya hukum ini tidak akan diberlakukan oleh Allah. Karena Allah begitu sayang pada umat ini, baru niat melakukan kebaikan saja, punya keinginan kuat melakukan kebaikan, itu sudah dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Maka seorang mukmin semestinya dalam hidupnya harus memang selalu berusaha punya keinginan kuat melakukan aneka ragam kebaikan-kebaikan. Tapi ingat ya, keinginan kuat, bukan sengejar berangan-angan, karena beda-beda ya. Kalau berangan-angan itu ya pokoknya angan-angan. Oh, bagus sekali ya kalau saya bisa tahajud, bisa duha, bisa witir, bisa sedekah, bisa hadir ke majelis ilmu, tapi hanya angan-angan saja. Tidak ada usaha untuk, ya, melakukan kebaikan. Itu yang dimaksudkan ham itu, ya, punya keinginan kuat untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kok kemudian ada penghalang, dia tidak jadi melakukan, Allah sudah catat dengan nilai satu kebaikan. Itulah yang nanti kemudian ada satu kaidah di kalangan para ulama, niat seorang mukmin itu kadang-kadang lebih bagus dibandingkan amal itu sendiri. Ya, salah satu alasannya hadis ini. Niat seorang mukmin itu kadang-kadang lebih bagus dibandingkan amal itu sendiri. Karena kaidahnya itu, kalau ada orang berniat melakukan kebaikan, lalu kemudian betul-betul ada penghalang tidak jadi melakukan kebaikan, Allah masih catat dengan satu pahala. Tapi sebaliknya, ada orang melakukan amal kebaikan, tapi ketika dilakukan dengan cara yang tidak ikhlas, dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, bisa jadi amal itu menjadi tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada niat, ada baru niat sudah diberikan pahala, tapi ada yang beramal kemudian tidak dapat pahala. Kenapa? Karena misalkan ya, amalnya semata-mata tidak dilakukan karena Allah. Dia riya, dia sum'ah, dia ujub, bahkan diniatkan amalnya bukan karena Allah, ya, itu bisa menyebabkan amalnya sama sekali nggak ada pahala. Sementara orang yang berniat melakukan kebaikan itu sudah ada pahala, walaupun dengan nilai skor satu pahala. Kemudian yang selanjutnya, peraturan yang kedua, ketentuan yang diberikan oleh Allah dalam persoalan perbuatan yang kita lakukan. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asra hasanatin ila 700 dhifin ila at'afin katsirah. Barang siapa yang punya keinginan kuat, berniat melakukan perbuatan kebaikan, lalu kemudian melakukan kebaikan itu, maka Allah mencatat untuknya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga kelipatan yang banyak. Jadi kalau perbuatan baik dia niatkan, kemudian secara nyata dilakukan, pahala itu minimal kelipatannya adalah 10 sampai 700 kali lipat, bahkan kelipatan yang lebih banyak lagi. Pertama, lihat pola yang 10 dulu. Pahala yang jelas-jelas hadis Nabi menjelaskan
orang melakukan kebaikan itu diberikan pahala 10 kali lipat. Bahkan ini bukan hanya hadis Nabi, tapi Quran. Dalam surah Al-An'am ayat 160 Allah tegaskan, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa datang melakukan kebaikan, maka baginya 10 kali lipat kebaikan itu. Lihat pahala-pahala yang 10 kali lipat. Apa contohnya? Orang yang membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asri amsalha wala aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab suci Allah Al-Quran ini, maka baginya satu kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jelas sekali Rasulullah jelaskan. Ini contoh pahala yang dilipat gandakan, pahalanya 10 kali lipat. Apa contohnya? Baca Quran. Bagaimana ketentuan yang diajarkan Nabi? Setiap huruf dinilai 10 kebaikan. Bahkan Rasulullah merinci. Kalau ada yang tanya, kalau baca alif lam mim itu dihitungnya berapa? Satu huruf apa 3 huruf? Rasulullah katakan, ketika kita membaca alif lam mim itu 3 huruf. Berarti pahalanya berapa? Tinggal ngalikan 10, 30. Kalau kita baca Yasin, berapa pahalanya? 20. Kalau satu surah Yasin yang dibaca berapa pahalanya? Tinggal ambil kalkulator, hitung jumlah hurufnya, kalikan 10. Itu pahala yang diajarkan Nabi, bahwa kebaikan itu ya dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Apa hanya baca Quran? Yang terang-terangan sharih dari Rasulullah, man shalla alayya salatan sallallahu biha asran. Siapa orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka niscaya Allah bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Artinya sekali kita membaca salawat kepada Rasulullah, Allah akan mencucurkan 10 rahmat untuk kita yang membaca salawat itu. Jadi begitu kita berucap Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau yang lebih pendek lagi sallallahu ala Muhammad, maka sekali bersolawat pahalanya adalah 10 kali lipat dari solawat yang kita baca itu. Ini contoh apa yang diajarkan oleh Rasul, bahwa kebaikan itu minimal pahalanya ya adalah 10 kali lipat. Apalagi contohnya yang ada nas sharih bahwa kebaikan itu 10 kali lipatnya, termasuk amalan yang kita lakukan di bulan ini. Ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dengan sanad yang sahih. Hadis itu sangat masyhur. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan lalu diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya mendapatkan pahala sebagaimana orang yang puasa 1 tahun utuh. Mana 10 kali lipatnya? Kan nggak nampak di situ. Tapi logika di balik hadis ini 10 kali lipat itu. Orang yang puasa 1 bulan Ramadan ditambah puasa 6 hari di bulan Syawal, pahalanya sama dengan orang puasa 1 tahun utuh. Logika yang dibangun oleh Nabi dalam hadis ini juga sama. Logika kebaikan 10 kali lipat. Kok begitu? Bagaimana cara ngitung-ngitung matematika hadis Nabi ini? Jadi Rasulullah itu seorang Rasul yang walaupun ummi, tidak pandai baca tulis, tapi beliau adalah fatanah, cerdas. Ya.
Kebalikan kita, pandai baca tulis tapi kurang cerdas kadang-kadang ya. Tapi Rasulullah tidak pandai baca tulis tapi beliau cerdas. Bagaimana tidak kita akan cerdas? Analisa hadis Nabi ini, hitung pakai matematika 10 kali lipat. 1 bulan Ramadan kita puasa. Berarti kalau 1 bulan 10 kali lipatnya setara dengan 10 bulan. Jadi kalau 1 bulan puasa Ramadan dengan logika kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat berarti setara dengan 10 bulan. Ditambah 6 hari di bulan Syawal. 6 hari pakai logika kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat berarti setara dengan 60 hari. 60 hari ketika dikonversi ke bulan menjadi setara dengan 2 bulan. Maka 10 bulan ditambah dengan 2 bulan sama dengan 12 bulan, 1 tahun. Ini contoh yang disampaikan Nabi, kebaikan dengan logika 10 kali lipat. Dan dalam hadis ini perlu kita ketahui, puasa 6 hari Syawal itu tidak ada ketentuan harus mutatabi, harus berurutan. Maka boleh, yang penting 6 hari ada di bulan Syawal itu. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Boleh berurutan, boleh juga ya tidak berurutan. Yang penting masih ada di bulan Syawal. Dan ini masih boleh, masih ada 6 hari di akhir-akhir ini. Jemaah yang dirahmati Allah, bahkan Rasul menjelaskan hingga 700 kali lipat. Ada yang pahalanya itu sampai 700 kali lipat. Apa contohnya? Amalan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah hingga 700 kali lipat, yakni dalam bab menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih muncul menjadi 7 tangkai. Masing-masing tangkai itu berisi 100. Bahkan Allah melipat gandakan lebih daripada itu kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Maka tertera dengan sharih dalam hadis ini, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah lukiskan dengan kelipatan pahala hingga 700 kali lipat. Ya. Kenapa dalam bab harta kok sampai Allah dilipat gandakan 700 kali lipat? Karena karakter manusia itu kadang-kadang kalau urusan terkait dengan harta itu biasanya bawaannya berat. Ya, kalau bantu orang dengan tenaga mungkin masih nggak begitu dipikir. Bantu orang dengan pikiran banyak orang mau. Tapi kadang-kadang bantu orang dengan harta itu mikirnya agak berkali-kali mikirnya. Ya. Ini balik enggak kira-kira kalau saya bantu itu. Kalau saya hutangin kira-kira disaur apa enggak hutangnya ini ya. Makanya Allah janjikan ya, kalau urusan harta itu Allah ya lipat gandanya ditinggikan biar orang mau berjuang dengan hartanya. Ya. Bahkan Nabi mengatakan ada yang lebih daripada 700 kali lipat. Dalam bahasa Nabi, ila at'afin katsir, pada kelipat gandaan yang lebih banyak lagi. Apa contohnya? Yang pahala itu dijanjikan oleh Allah lebih dari 700 kali lipat. Ya, dari 10 hingga 700. Ada yang tidak 10, tidak 700, di tengah-tengahnya ada. Apa? Salat berjamaah. Salatul jamaah tafdulu min salatil fadhi bisabi wa isrina darajah. Salat jamaah itu
dibandingkan sholat sendiri punya selisih keutamaan 27 derajat. Ya, ini antara 10 dengan 700. Lah yang sekarang yang kita bahas yang lebih dari 700 itu apa? Banyak. Apa di antaranya? Salat di Masjidil Haram. Ya, salatun fi Masjidil Haram afdalu mimiati alfi salatin fi ma siwa. Salat yang dilakukan di Masjidil Haram itu lebih utama dibandingkan 100.000 kali salat dibandingkan masjid yang lainnya. Ya, ini keutamaan yang dijanjikan oleh Allah lebih dari 700. Apa? Salat di Masjidil Haram. Begitu juga salat di Masjid Nabawi. Salatun fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fima siwah illal Masjidil Haram, kata Rasulullah. Lakukan di masjidku ini, Masjid Nabawi, itu lebih utama dibandingkan 1000 kali salat di tempat yang lain kecuali Masjidil Haram. Ini contoh kelipatan pahala yang dilebihkan oleh Allah lebih dari 700. Apa? Salat di Masjidil Haram, salat di Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Aqsa itu di bawah 700. Berapa? 500. Ya, salat di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina itu pahalanya adalah 500 kali lipat lebih utama dibandingkan tempat yang lainnya. Apa ada lagi yang lebih daripada itu? Yang lebih dari 1000, dari 100.000? Ada. Titik kulminasi tertinggi kelipatan pahala itu diberikan oleh Allah untuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yakni 1 tahun hanya sekali. Kapan? Pada saat Lailatul Qadar. Ini titik kulminasi paling tinggi. Semua amal itu pokoknya kelipatan pahala paling tinggi. Tidak ada yang bisa mengalahkan kepada Lailatul Qadar ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami turunkan Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Jadi amal yang dilakukan bersempana dengan Lailatul Qadar, apapun itu amalnya, apakah salat, apakah zikir, apakah baca Quran, apakah itu i'tikaf, apakah itu sedekah, kok bersamaan dengan datangnya Lailatul Qadar, nilai kelipatannya itu paling tinggi, yaitu lebih afdal dibandingkan 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Ada yang cerdas menghitungnya. Berapa tahun? 83 tahun. Ya, itu pun masih lebih. Ya, ini kelipatan pahala ya paling maksimal. Ada juga memang sejumlah amal yang oleh Allah tidak dijelaskan kelipatan pahalanya. Ya. Kelipatan pahalanya banyak, tapi tidak ada hitung-hitungan matematikanya. Apa di antaranya? Puasa. Ya, dalam hadis qudsi jelas dikemukakan, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa ini adalah untukku dan akulah yang akan menetapkan ganjaran untuknya. Allah rahasiakan pahala puasa itu. Ini oleh para ulama dinilai kalau begitu pahala puasa ini tinggi sekali nilainya. Maka itu sampai Allah tidak kemukakan nilai jumlahnya. Begitu juga dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah Ta'ala mengemukakan ada satu amal yang pahalanya
sampai dikatakan oleh Allah dengan istilah bighairi hisab, tanpa hitungan. Apa itu? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya saja Allah itu menyempurnakan pahala untuk orang-orang yang sabar tanpa batas, tak ada hitungannya lagi. Inilah kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa kalau orang itu punya keinginan kuat melakukan kebaikan lalu mengamalkannya, maka Allah berikan ganjaran pahala 10, 700, bahkan lebih daripada itu. Ada yang 1000, ada yang 100.000, ada yang bahkan dengan istilah Allah menggunakan istilah tanpa batas, menjadi rahasia Allah. Nah sekarang kalau untuk amal keburukan bagaimana aturannya dalam kaitannya dengan catatan amal kita? Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Siapa orang yang punya keinginan kuat melakukan keburukan lalu kemudian tidak melakukan keburukan itu, maka Allah mencatat untuknya satu kebaikan yang sempurna. Selama ini yang beredar anggapan kita, kalau orang punya keinginan kuat melakukan keburukan kok jadi nggak melakukan, itu kan nggak dapat apa-apa, nggak dihitung dosa gitu saja. Tapi kalau kita lihat hadis ini, Allah masih berikan nilai satu kebaikan. Lu kok begitu? Kalau begitu niat aja buruk terus kita. Ya keliru lagi ini yang begitu ini. Ini orang suka ya, kadang-kadang bahaya juga, agama itu selalu dipakaikan mafhum terus ya. Kebalikannya yang dilihat. Yang dimaksudkan begini, ya ilustrasi saja. Lihat, di antara 7 golongan yang dapat naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah saat pada hari kiamat nanti, salah satunya adalah termasuk apa yang dilukiskan dalam hadis ini. Siapa itu? Orang yang diajak oleh seorang wanita yang cantik, punya kedudukan, diajak untuk melakukan perbuatan maksiat, tapi dia tidak mau melakukan perbuatan maksiat itu. Ya. Itu nanti di akhirat akan dapat naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ini kan berarti siapa? Orang yang gagal melakukan keburukan kan? Secara umum lah ya, maaf ya, ada kesempatan orangnya cantik, rambutnya mayang terure, pipinya bak mawar setangkai, jalannya lemah gemulai, tubuhnya tinggi semampai, senyumnya indah seperti tupai, lalu menggoda kita. Secara manusiawi manusia akan tergoda kan, lalu kemudian tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena takut kepada Allah, tidak jadi melakukan perbuatan itu. Maka dengan tidak jadi melakukan perbuatan maksiat itu, Allah hargai kelak termasuk orang yang dapat naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kata guru saya dulu, syaratnya ada yang ngajak. Kalau kita yang biasa-biasa begini ya nggak ada yang ngajak, ya nggak melakukan, ya wajar nggak ada yang ngajak. Kenapa? Karena kita dalam Islam ada satu konsep namanya sabar dalam menghadapi maksiat. Jadi nilai pahalanya itu di situ. Kenapa orang berkeinginan melakukan perbuatan maksiat, perbuatan buruk, kok nggak jadi melakukan itu, kok diberikan pahala itu? Kenapa? Karena substansinya orang kok ingin kemudian nggak jadi melakukan, itu di situ ada unsur sabar untuk menghadapi maksiat. Padahal maksiat itu selalu ya sesuai dengan keinginan selera manusia. Mohon maaf ya, mohon maaf. Seandainya perbuatan zina itu nggak dilarang oleh Allah, pasti orang kan mau melakukan. Kalau seandainya korupsi itu nggak dilarang oleh agama, semua orang suka melakukan.
Apalagi kalau seandainya berjudi itu bukan dilarang oleh Allah, semua orang mau mengerjakan. Tapi karena ini larangan-larangan Allah, kita sabar untuk menahan keinginan itu sehingga kita tidak tertarik, terpesona, apalagi terjerumus dalam maksiat. Ya, kalau contoh yang lebih tinggi lagi adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dilukiskan oleh Quran bahwasanya Nabi Yusuf itu sebenarnya sebagai seorang laki-laki hamma. Ya, kalau dibilang tertarik juga tertarik, ya. Tapi karena dilindungi rasa takutnya kepada Allah lebih tinggi dibandingkan keinginannya, maka tidak jadi melakukan. Jadi filosofi kenapa orang itu kalau ingin melakukan perbuatan buruk enggak jadi melakukan kok masih ada pahala, karena dia sedang sabar menahan keinginan perbuatan buruk itu karena takut kepada Allah. Kalau bahasa tazkiyatun nafsnya adalah sabar menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Itu dihargai oleh Allah dengan satu kebaikan. Ya. Kan banyak kisah-kisah, ya. Orang-orang soleh ketika hendak melakukan keburukan, tiba-tiba rasa takutnya kepada Allah lebih tinggi, nggak jadi melakukan. Yang seperti ini yang dihargai dengan satu kebaikan yang dijelaskan oleh Nabi itu. Kalau orang itu memang tidak ada peluang, nggak ada kesempatan, nggak ada keinginan, ya kan nggak perlu ditahan. Ya. Maka guru saya kalau punya anekdot, yang dapat pahala itu yang tadi, yang kira-kira memang ada kesempatan. Kalau sudah miskin, jelek, hitam, nggak ada yang ngajak itu, makanya nggak dapat pahala yang begitu. Tapi kalau dia ganteng, ada yang ngajak, ada kesempatan, kalau dia mau bisa melakukan, kok dia tahan keinginan berbuat maksiat itu, yang begitu itulah yang dapat pahala. Ya wallahu alam. Ya. Kemudian yang terakhir, wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidah. Tapi seandainya orang berkeinginan kuat melakukan satu keburukan lalu benar-benar melakukan keburukan itu, maka Allah mencatat untuknya ya satu keburukan saja. Jadi betapa maha rahmannya Allah, maha rahimnya Allah, betapa Allah itu kasih sayang kepada umat ini. Jadi kalau urusan kebaikan, Allah lipat-lipat gandakan pahala 10, 700 bahkan lebih daripada itu. Tapi begitu melakukan keburukan, itu Allah hanya catat dengan satu keburukan. Tapi ingat ya, catatan satu keburukan itu kalau kita lihat dalam keterangan yang lain, ingat perbuatan dosa itu ada kategori as-shaghair, ada al-kabair, ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar. Walaupun itu satu keburukan, kalau itu termasuk al-kabair, termasuk dosa besar, tidak bisa hanya dengan istighfar, tidak bisa hanya dengan ya istighfar saja, tapi harus sampai tahapannya bertaubat, baru dosa itu berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya jangan kemudian ketika melihat hadis ini lalu kemudian kita meremehkan kepada perbuatan keburukan juga, nggak boleh juga. Karena ingat ya, keburukan itu walaupun catatannya satu, tapi kalau itu termasuk minal kabair, termasuk dosa besar, itu bisa fatal. Ya Allah tidak mengampuni, sulit untuk mengampuni dosa besar ini kecuali dengan cara bertaubat. Ya, ini yang hati-hati. Seperti apa? Seperti syirik, seperti berdurhaka pada kedua orang tua, ya seperti minum-minuman khamar dan seterusnya. Ya, perbuatan-perbuatan dosa besar ini ingat walaupun dicatat satu, tapi cara untuk mendapatkan ampunan Allah dipersyaratkan oleh sejumlah ulama harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekali lagi jangan melihat kan cuma sekali. Tapi ingat, sekali langsung kabair, ini fatal ya. Itulah yang barangkali Bapak Ibu sekalian
Kajian pagi hari ini mudah-mudahan bisa mencerahkan wawasan kita tentang bagaimana penjelasan Rasulullah berkenaan dengan bagaimana penilaian Allah Ta'ala, pencatatan Allah Ta'ala terhadap kebaikan ataupun keburukan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan dengan ini semua akan bisa menambah hasanah pemahaman kita di dalam agama Islam yang kita cinta ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.